Kami langsung sampaikan aja terkait dengan konsep kota cerdas yang merupakan juga bagian dari isu strategis untuk yang merupakan kebijakan strategis untuk menjawab isu strategis yang nomor 6, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi. Di mana konsep kota cerdas yang kami anggap mampu mengatasi permasalahan yang timbul adalah konsep kota cerdas yang berbasis penggunaan teknologi informasi di segala bidang. Kalau di dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini sangat mudah diukur karena kita sudah menerapkan SPBE secara gradual dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, di mana indeks SPBE kami bisa tergambarkan melalui slide ini. Indeks SPBE, indeks XPBE, silakan ditampilkan. Nah, ini dia. Ini terkait smart government-nya, itu upaya yang sudah kita lakukan. Namun selain smart government, ini kan lebih kepada smart ekonomi yang kita bangun melalui pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan teknologi informasinya. Nah, di Kota Mojokerto kami sudah menerapkan UMKM yang berada di bawah binaan kami yang jumlahnya puluhan ribu, itu kami bekali dengan pelatihan plus pendampingan. Tidak hanya pelatihan saja, tapi pendampingan juga untuk menggunakan aplikasi Jubelio, di mana ini tersambung ke beberapa marketplace. Kemudian yang kedua, nah ini ada Melijo Online. Melijo Online ini kami kembangkan di saat awal terjadi pandemi yang lalu, di mana Kota Mojokerto ini memiliki satu pasar induk yang cukup besar dengan jumlah pedagang lebih dari 2.500 dan beroperasi hampir 24 jam. Ini merupakan potensi terbesar penyebaran COVID-19. Sehingga di Pasar Tanjung tersebut kami membuat satu inovasi, yaitu Melijo Online, dalam rangka penerapan berbelanja secara online bagi para pedagang pasar dan juga bagi para konsumen dari pasar tradisional. Jadi konsumen bisa langsung menghubungi nomor telepon operator yang kami persiapkan. Kemudian mereka menginginkan belanjanya ini kepada pedagang yang bernama siapa, di nomor lapak berapa, di mana data pedagang itu juga sudah kita publish, kita sosialisasikan melalui kanal-kanal online secara masif. Nah, kemudian belanjaannya ini kami antarkan ke alamat konsumen dan biaya pengirimannya gratis karena ditanggung oleh pemerintah sebagai upaya untuk membatasi atau menekan angka keterpaparan COVID. Dan alhamdulillah ini juga berjalan lancar, ada ribuan dari transaksi yang sudah menggunakan Melijo Online sepanjang tahun 2020 yang lalu. Kemudian ada penerapan Momi Ejis. Nah, Momi Ejis ini adalah satu inovasi pemberian coaching terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan. Apakah itu dalam membuat satu branding yang lebih menarik, kemasan yang lebih menarik, ataukah dalam memasarkan produk-produknya secara online. Ini kan dibutuhkan strategi mulai dari pemotretan, kemudian memilih tagline atau kata-kata yang menarik. Nah, ini ada coaching klinik
yang disiapkan oleh pemerintah kota melalui inovasi yang bernama Momi Ecis ini. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada sedap, santap enak di tempat atau di rumah pasti puas. Kemudian ada Benyamin S, belanja nyaman terjamin sehat. Dua aplikasi yang inovasi yang kami siapkan ini tujuannya hampir sama dengan Melijo online tadi. Jadi kami mengembangkan konsep smart economy di saat pandemi sedang melanda negeri ini. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat tepat ternyata untuk mengajak masyarakat bersama-sama beralih untuk ke arah teknologi informasi yang lebih masif dalam melakukan kegiatan ekonominya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadi pandemi. Kemudian yang selanjutnya saya akan berbicara lebih spesifik sedikit terkait tadi smart government atau pelaksanaan SPBE dalam rangka mendukung smart government, bahwa di setiap proses pelaksanaan transformasi digital yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah atau dinas-dinas yang ada di pemerintah Kota Mojokerto ini harus betul-betul sesuai untuk mendukung salah satu dari 7 misi yang saya sampaikan di atas. Yang pertama yaitu terkait kinerja birokrasi pemerintah dan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus pelayanan publik, kami melakukan upaya membangun sistem aplikasi yang saya jelaskan tadi, baik sistem aplikasi ini yang kami bangun sendiri maupun aplikasi yang given dari pusat, dan secara bertahap seluruh jenis aplikasi-aplikasi yang kami sampaikan tadi itu bisa diintegrasikan sehingga itu pun bisa tergambar dari indeks SPBE kami yang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Kemudian pemanfaatan digital atau e-money. Nah, ini kami juga telah menerapkan pada beberapa kegiatan pelayanan publik, mulai dari uji kendaraan bermotor, perizinan online, pembayaran PBB dan juga BPHTB, serta pembayaran pajak maupun biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Ini masyarakat sudah kita ajak untuk menggunakan e-money atau virtual account. Kemudian terkait dengan kebijakan publik. Nah, transparansi kebijakan publik dan penegakan kebijakan ini juga telah mengalami transformasi digital, di mana masyarakat juga bisa mengakses terkait produk-produk hukum yang dimiliki atau dikeluarkan oleh daerah, apakah itu Perda, Perwali, ini melalui jaringan dokumentasi informasi hukum atau JDIH. Kemudian ada juga sistem jaringan penegak peraturan Perda. Nah, ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui proses-proses yang dilakukan dalam rangka penegakan Perda atau ingin mendapatkan informasi secara langsung terkait pelanggaran terhadap Perda. Nah, ini di saat terjadi pandemi di mana pemerintah pusat ini menerapkan kewajiban operasi justisi. Nah, bagi yang tidak taat protokol kesehatan, bagi yang tidak menggunakan masker, maka sistem yang kami gunakan di
jaringan penegak perda ini juga cukup efektif dalam membantu memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat by aplikasi. Kemudian yang selanjutnya pada bidang transportasi. Kami memiliki aplikasi Simanjakerto, Sistem Informasi Pemantauan Jalan Kota Mojokerto, dan ini bisa diakses secara langsung untuk mengetahui kondisi lalu lintas. Apakah padat di titik mana? Nah, ini masyarakat bisa melihat, memantau secara langsung, dan juga kami pemangku kepentingan juga bisa tahu sehingga intervensinya cepat. Mungkin ketika ada kecelakaan maka bisa turun secara bersama-sama dengan pihak kepolisian. Kemudian yang selanjutnya terkait pendidikan dan edukasi. Nah, transformasi digital di bidang ini sudah kami terapkan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada proses PPDB, proses penerimaan peserta didik baru secara online. Kemudian kami juga menerapkan pembelajaran secara online di saat pandemi yang sudah didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai, di mana pemberian paket kuota gratis bagi seluruh murid SD SMP sekota Mojokerto, yang kemudian 2 bulan kemudian inovasi kami akhirnya diadopsi secara masif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya kami juga memberikan angkutan sekolah gratis bagi seluruh anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri yang ada di Kota Mojokerto. Nah, angkutan sekolah gratis ini kami siapkan aplikasi yang bisa diakses oleh anak-anak terkait jalur, kemudian halte tempat berhentinya, jam pemberangkatan, dan seterusnya melalui aplikasi Simanis Kerto, Sistem Informasi Manajemen Angkutan Sekolah Gratis Kota Mojokerto. Dan ini juga sudah sangat membantu, namun di saat pembelajaran jarak jauh tentu ini tidak beroperasi lagi, dan sekarang tahun 2021 sudah mulai terjadi pembelajaran tatap muka secara terbatas. Angkutan sekolah gratis ini pun beroperasi kembali. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan. Tadi saya sudah sedikit cerita terkait aplikasi Gayatri yang mendapatkan penghargaan top inovasi publik. Nah, ini aplikasi Gayatri merupakan akronim dari Gerbang Layanan Terintegrasi dengan ruang lingkup bidang kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, di saat pandemi terjadi di tahun 2020, maka Gayatri ini kami kembangkan lagi dengan fitur-fitur baru, yaitu bernama Gayatri Kendali COVID, di mana Gayatri Kendali COVID ini memberikan hak akses kepada seluruh tim dari Satgas COVID Kelurahan dan tim dari kota, tim dari TNI dan Polri yang juga sama-sama bertugas di dalam pengendalian COVID. Kami berikan hak akses kepada beliau-beliau sehingga pelaporan terkait jumlah mutasi keluar, mutasi masuk yang harus dipantau dan seterusnya bisa dilaporkan secara real time melalui hak akses mereka masing-masing, dan ini saya juga bisa melihat pergerakannya secara real time. Kemudian Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kami berikan juga dashboard
mereka masing-masing, beliau masing-masing, dan bisa ikut memantau bersama-sama sebagai bentuk kerjasama yang integratif dalam pengendalian dan penanganan COVID di Kota Mojokerto. Selanjutnya, selain tadi pemanfaatan aplikasi dalam penanganan COVID, ini yang perlu kami sampaikan adalah di mana di saat pandemi berlangsung ada instruksi dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan pekerjaan di rumah atau work from home. Nah, tentu di saat work from home di mana tugas pemerintahan dan pelayanan kepada publik ini kan tidak boleh terhambat. Meskipun 50% dari ASN kita harus bekerja dari rumah. Tentu saja agar pelayanan terhadap publik ini bisa berjalan lancar. Nah, ini harus kita sediakan titik-titik hotspot atau wifi yang mendukung kinerja mereka. Kemudian kami sudah menyiapkan dan memberikan support 158 titik hotspot gratis yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan pemanfaatan data yang akuntabel, real time, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai aplikasi yang tersedia secara real time tadi, tentu sangat punya outcome yang cukup besar bagi Satgas COVID Kota Mojokerto dalam upaya pengendalian dan juga pembatasan angka kasus-kasus COVID di Kota Mojokerto, karena berbasis data yang real time sehingga kami bisa mengambil keputusan dengan cepat, akuntabel, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, di saat kondisi pandemi ini tentu penyelenggaraan smart city melalui pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam rangka penyaluran jaring pengaman sosial atau bansos, di mana penduduk Kota Mojokerto ini hampir 90% dari jumlah warganya kami sasar dengan jaring pengaman sosial. Dan bagi yang belum ataukah tidak tahu kapan penyalurannya, di mana tempat pengambilannya, karena ini harus kita bagi di beberapa titik dalam rangka menjaga penerapan protokol kesehatan secara ketat, kami siapkan aplikasi yang bernama bantuan.mojokertokota.go.id dan juga cek bansos mojokertokota.go.id. Masyarakat bisa mengakses secara langsung dan juga bisa menyampaikan ketika apa yang dikeluhkan, apakah tidak tahu jadwal atau termasuk warga terdampak namun belum terdaftar dan lain sebagainya, bisa diakses, diketahui sekaligus disampaikan keluhannya melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, sekarang saya akan menyampaikan terkait bagaimana penerapan kota, bagaimana tantangan dalam penerapan smart city di Kota Mojokerto. Ini yang perlu kami sampaikan, memang ada beberapa aplikasi yang given dari pemerintah pusat ini yang belum bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah diciptakan atau dimanfaatkan selama ini di pemerintah Kota Mojokerto. Kemudian yang kedua, kami juga masih dalam proses penyempurnaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sehingga masih ada
beberapa hal yang belum maksimal dalam pelaksanaan TIK tersebut. Dan tantangan yang ketiga adalah merubah mindset masyarakat lama, bahwa masih ada beberapa masyarakat itu yang memiliki pemikiran bahwa penggunaan teknologi informasi ini tidak aman terhadap data-data mereka. Nah, ini harus bersama-sama kita rubah melalui sosialisasi dan pemahaman secara masif. Yang selanjutnya terkait inovasi dan kreativitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Kalau yang inovasi dan kreativitas yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi sudah banyak saya ceritakan tadi di depan, dan ini juga data-datanya, inovasi-inovasi kami yang berbasis digital yang sudah semuanya mendapatkan penghargaan baik level nasional maupun level provinsi. Namun juga kami punya beberapa inovasi yang tidak berbasis teknologi informasi, seperti dalam rangka meningkatkan indeks pendidikan di Kota Mojokerto. Kami bekerja sama dengan Basnas Kota Mojokerto, yaitu program pendidikan gratis atau beasiswa yang bernama Satu Rumah Satu Sarjana. Kemudian kami juga memberikan beasiswa kepada murid-murid SMA yang sedang mengenyam pendidikan SMA di Kota Mojokerto. Ini juga mendapatkan beasiswa. Apakah itu dari anak-anak yang kurang mampu? Karena kalau pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Mojokerto, semuanya sudah kami gratiskan, mulai dari seragam sekolah gratis, alat-alat tulis dan tas sekolah gratis, sepatu gratis, angkutan sekolah gratis, paket data gratis. Namun yang untuk jenjang SMA atau yang sederajat yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, maka upayanya kita tidak bisa memberikan program gratis. Tapi yang kami lakukan adalah memberikan beasiswa kepada murid-murid SMA yang memiliki prestasi baik, ataukah murid-murid SMA negeri yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ini inovasi yang tidak berbasis digital. Kemudian kami juga punya namanya program Jumat Berkah, di mana program ini setiap hari Jumat pagi dua minggu sekali saya turun langsung ke lingkungan-lingkungan, memberikan solusi atas persoalan-persoalan masyarakat ataupun aduan, kritikan, masukan yang semuanya bisa diberikan solusi atau tindak lanjut secara cepat. Jadi kami turun langsung menyampaikan solusi tersebut. Contohnya, ketika ada lansia yang tidak memiliki anggota keluarga sama sekali. Nah, ini kami turun untuk menyampaikan program bantuan permakanan yang diberikan sebulan sekali dengan nominal tertentu per harinya, dan ini dikelola secara langsung oleh tetangga terdekat yang memiliki kepedulian. Kemudian contoh lagi, ketika ada rumah penduduk yang kondisinya tidak layak namun belum terdaftar di dalam program bedah rumah yang setiap tahun sudah kami berikan kuotanya antara 150 sampai 200 rumah. Nah, kebetulan yang belum masuk atau terdata ini namun kondisinya urgent atau perlu segera pembenahan, maka kami turun di dalam program Jumat Barokah itu. Kami bekerja sama dengan Basnas, dan bantuan untuk perbaikan rumah ini disupport dari hasil
infak sodakoh yang dikelola oleh Basnas Kota Mojokerto. Dan beberapa inovasi yang lainnya ini bisa dilihat di tabel, ada kurang lebih 16 yang tidak berbasis TIK, dan semua ini kami lakukan memang dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan publik yang terbaik dari waktu ke waktu dan sekaligus penyelenggaraan birokrasi yang lebih mudah, lebih cepat, dan juga tidak berbelit-belit seperti model birokrasi yang lama.